ustaz, kiai, habib, siapapun depan anda kalau menyampaikan sebuah, ini lakukan ini ya, menyampaikan sebuah hukum, tanya, ada ayatnya, ada hadisnya, ada contoh nggak? Kalau ada kerjain, silakan. Kalau nggak ada, untuk apa dibumbu-bumbuhin nih? Untuk apa? Dengan alasan syiar, banyak yang disunnahkan yang bisa kita syiarkan. Yang sudah Rasulullah SAW ajarin, syiarkan, silakan. Jangan syiarkan sesuatu yang anda karang-karang. Kadang-kadang kalau diingatin tersinggung. Nih, Wahabi nih. Ini aliran sesat nih. Subhanallah. Dikatakan kembali kepada Rasulullah, kalian mengatakan ini sesat, ini garis keras. Bukannya, oh iya, tidak ada landasan. Tadi ingat hadis Nabi, dua pedoman, Al-Quran dan Sunnah. Ada landasannya nggak? Ada ayatnya nggak? Ada hadisnya nggak? Pernah disampaikan nggak? Nggak ada. Mereka sendiri ngakuin nggak ada. Baik, kenapa dilakukan? Bagus, baik, dengan syiar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan ya teman-teman, tidak semua amalan itu, bahkan terkait dengan ibadah, harus selalu ditanya mana dalilnya. Dan yang dimaksud itu mana ayatnya, mana hadisnya. Sebab dalil bukan hanya dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, tapi juga ada yang namanya dalil akli, yaitu dalil akal. Kalau tidak ada dalil akli ini, maka betapa sempitnya agama ini. Sebab dalam usia yang begitu terbatas, Nabi Muhammad itu hanya berdakwah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu juga banyak waktu yang tersita dalam banyak peperangan. Apa Nabi Muhammad telah menjelaskan semua yang ada dalam Al-Quran? Apakah para sahabat telah menanyakan semua hal yang belum diketahuinya secara jelas? Kita harus menyatakan belum, karena faktanya demikian. Terlebih lagi di masa itu, masalah umat Islam tidak sekompleks dan serumit sekarang. Sangat banyak yang dulu belum ada, sekarang sudah ada, dan butuh penjelasan hukum secara jelas. Apakah Al-Quran dan hadis menjelaskan mengenai cloning, mengenai kripto, bahkan untuk rokok saja? Apakah ada ayat dan hadisnya yang jelas secara spesifik mengenai hukum rokok? Karena itulah di fikih sunni ada yang namanya qiyas. Nah, qiyas ini dalil apa? Ya dalil akal. Begitu juga dengan ijma dan istihad. Itu semua dalil akli, dan itu sah dalam penetapan hukum suatu amalan dalam Islam. Jadi dalam menetapkan hukum peringatan Maulid misalnya, ya jangan batasi dengan cari dalilnya saja dari dalil nakli. Kalau tidak ditemukan dalil naklinya, ya pakai dalil akli. Dalam kaidah fikih ada yang namanya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengan suatu perantara, maka perantara itu menjadi wajib. Ini bukan ayat Al-Quran. Nabi pun tidak pernah bilang begini. Terus siapa yang menetapkan ini? Ya ulama. Pakai apa? Pakai akalnya. Ini namanya dalil akal. Contohnya, salat tidak sempurna tanpa wudhu. Maka wudhu untuk sholat hukumnya wajib. Sebab tanpa wudhu tidak ada sholat. Contoh lagi, ada seseorang yang tidak bisa bangun buat sholat subuh kecuali dibangunkan atau memasang alarm. Maka hukum memasang alarm baginya itu wajib. Jangan bilang mana dalilnya pasang alarm. Jangan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Mana ayatnya, mana hadisnya. Kalau tidak ada ayat atau hadisnya, ya jangan minta dibangunkan atau jangan pasang alarm. Nah, hukum wajib pasang alarm ini tentu tidak berlaku untuk semua orang, hanya untuk yang sulit bangun saja jika tidak dibangunkan oleh orang lain atau oleh alarm jika dia sedang sendiri. Hukum ini hanya berlaku buat si fulan ini saja. Yang bisa terbangun sendiri ya tidak perlu mewajibkan diri memasang alarm. Contoh lain, ceramah tarawih. Apa ada hadis dan contohnya dari Rasulullah? Untuk tarawih saja secara penuh, untuk sholat tarawih secara penuh selama bulan Ramadan, Nabi tidak pernah mencontohkan. Karena tidak ingin membebani umatnya sholat tarawih di masjid. Ya apalagi ceramah tarawih. Mana panitia masjid harus menyediakan amplop lagi bagi si ustadz yang berceramah. Nah, kalau tidak ada ayat dan hadisnya secara spesifik yang menyatakan berceramalah sebelum sholat tarawih, terus mengapa dilakukan? Bahkan si Ustadz Khalid Basalam ini, saya yakin jadwal ceramah tarawihnya penuh di bulan Ramadan. Kalau tidak ada contohnya dari Nabi, Nabi juga tidak pernah melakukan. Terus kenapa dilakukan?
Ya ada dalil aklinya. Apa? Ya manfaatkan momentum bulan Ramadan itu, momentum yang tepat untuk saling mengingatkan. Karena saat itu kondisi ruhiyah umat Islam itu sangat siap menerima nasihat-nasihat rohani, sangat siap untuk belajar. Makanya ulama memanfaatkan momen ini untuk menceramai umat tentang tauhid, tentang keutamaan Ramadan, tentang ibadah dan seterusnya. Jangan dikit-dikit mana ayatnya, mana hadisnya. Terkait peringatan Maulid juga demikian. Memang tidak ada contohnya dari Nabi, tidak juga beliau menganjurkan secara spesifik. Tapi dengan melihat manfaat peringatan Maulid ini yang sangat besar, terutama menjadi wasilah umat Islam makin mengenal nabinya, dan juga menjadi syiar bagi non-muslim. Sebab pada peringatan Maulid jadi momen diadakannya ceramah-ceramah keagamaan, diadakan tablik-tablik akbar, media-media juga menyiarkan acara-acara islami terkait nabi. Maka tidak semestinya peringatan Maulid Nabi itu dilarang dengan dalil tidak ada contohnya. Banyak yang kemudian menjadi aktivis Islam, menjadi dai, dan kecenderungannya yang besar pada agama itu dimulai dari keaktifannya di kepanitiaan peringatan Maulid, baik itu di sekolah-sekolah atau di masjid-masjid. Terkait adanya pelanggaran syariat pada peringatan Maulid, ya itu yang dibenahi, bukan peringatan Maulidnya yang ditiadakan. Bahkan ada orang loh yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah mau dengar ceramah, tapi begitu mauludan mau ke masjid, mau dengar ceramah. Karena dia merasakan kenyamanan dan keasikan ketika hari Maulid di dalam masjid. Ada banyak beraneka ragam makanan misalnya. Kan akhirnya melalui peringatan Maulid menjadi wasilah seseorang yang di KTP-nya beragama Islam akhirnya masuk masjid dan menjadi catatan amalan kebaikan kelak di akhirat nanti, dibandingkan tidak ada sama sekali. Nah, peringatan Maulid juga bisa menjadi momen membangun kedekatan antara rakyat dan pemerintah. Sebab kerap peringatan Maulid itu dilaksanakan bersama pemerintah dan rakyat, mulai dari tingkat RT sampai nasional. Jadi jangan hanya alasan tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada contohnya. Banyak syiar yang kemudian ditolak dan diancam bahwa itu bid'ah dan seterusnya. Sebab ada dalil akli kok dalam Islam, tidak hanya dalil nakli saja. Namun ya tetap dalil aklinya ini harus sesuai koridor dan batasan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil nakli, dan tidak semua boleh melakukannya. Tidak seenaknya juga menggunakan dalil akli. Intinya, tolong jangan takut-takuti umat atau batasi umat dengan harus selalu bertanya mana ayatnya, mana hadisnya, mana contohnya. Sehingga jika tidak ada, maka artinya amalan itu tertolak, menjadi sia-sia. Sebab masih ada dalil lainnya, yaitu dalil akli yang membuat Islam ini jadi tidak sempit dan selalu bisa memberi solusi pada kehidupan yang makin kompleks dan berkembang. Saya mau tanya pada Ustaz Khalid Basalamah ini, mana dalilnya Anda bikin paket umrah plus Turki, plus kuburan Fir'aun di Mesir, plus Petra, tempat penyembahan berhala di Yordania? Mana dalilnya Anda mengklasifikasi umrah itu ada umrah gold, ada umrah akbar, umrah eksklusif, umrah platinum? Apa ada hadisnya? Apa pernah ada contohnya dari Nabi Muhammad dan kalangan ulama salaf? Apa sudah ada umrah di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in? Iya, sudah ada. Terus apa mereka membuat paket-paket umrah berdasarkan fulus? Jika tidak ada, mengapa Anda lakukan? Kalau itu baik, mengapa ulama salaf dulu tidak melakukannya? Yakin saya Anda pasti akan menggunakan dalil akal untuk membenarkan ibadah umroh yang Anda jadikan lahan bisnis itu. Misalnya Anda bilang begini, oh ini kan perjalanannya saja, bukan umrohnya yang kami ubah-ubah. Rukun umrohnya tetap kami jalankan sesuai sunnah. Intinya saya akan tetap bertanya, mana hadisnya, mana contohnya dari kalangan ulama salaf yang mengajak jamaahnya umroh sambil jalan-jalan ke Turki, sambil jalan-jalan ke Mesir. Kalau tidak ada, untuk apa dibumbu-bumbuhi sambil mendapat keuntungan materi dari ajakan itu? Ada. Ustaz, kiai, habib, siapapun depan Anda kalau menyampaikan sebuah, ini lakukan ini ya, menyampaikan sebuah hukum, tanya, ada ayatnya, ada hadisnya,
Ada contoh nggak? Kalau ada kerjain, silakan. Kalau nggak ada, untuk apa dibumbu-bumbuin nih?